Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, hari ini mata pelajaran ilmu hadis akan mencoba membicarakan tentang ilmu rijalul hadis. Apa sih ilmu rijalul hadis itu? Ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Ilmu rijalul hadis dinamakan juga dengan ilmu tarikh ar-ruwat atau ilmu sejarah para perawi, yaitu ilmu yang dapat diketahui darinya keadaan setiap perawi hadis, dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkannya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Ilmu ini berkaitan dengan perkembangan riwayat sebuah hadis. Para ulama sangat perhatian terhadap ilmu ini dengan tujuan untuk mengetahui para perawi dan meneliti keadaan mereka. Karena dari situlah mereka bisa menimba ilmu agama. Muhammad bin Sirin mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Dengan ilmu ini dapatlah kita mengetahui keadaan para perawi, menerima hadis dari Rasulullah SAW, dan keadaan para perawi yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Di dalam ilmu ini diterangkan tarikh atau sejarah ringkas dari riwayat hidup para perawi, mazhab yang dipegang oleh para perawi, dan keadaan-keadaan para perawi itu dalam menerima hadis. Sungguh penting sekali ilmu ini dipelajari dengan seksama, karena itu terdiri dari sanad dan matan. Maka mengetahui keadaan para perawi yang menjadi sanad hadis adalah merupakan separuh dari pengetahuan. Mana contohnya rijalul hadis? Contohnya misalnya apabila Imam Bukhari berkata, misalnya ya, telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Yahya bin Sa'ad al-Quraisy. Dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama? Rasulullah bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, barang siapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Orang-orang yang telah disebutkan oleh Bukhari dari mulai Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Quraisy sampai yang paling terakhir yaitu Abu Musa, mereka ini disebut periwayat hadis, dan rangkaian mereka ini disebut sanad atau rijalul hadis. Sedangkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya adalah yang diriwayatkan atau hadis ini dinamakan dengan matan. Dan orang yang meriwayatkan hadis dengan semua rijalnya yang disebutkan tadi disebut musnid. Sedangkan perbuatannya dinamakan isnad atau penyandaran periwayatan. Dari penjelasan ini kita bisa mengenalkan istilah-istilah yang sering dipakai sebagai berikut. Pertama, as-sanad
Dalam bahasa artinya menjadikannya sandaran atau penopang yang dia menyandarkan kepadanya. 2. Sanad dalam istilah para ahli hadis yaitu jalan yang menghubungkan kepada matan atau susunan para perawi yang menghubungkan ke matan. Dinamakan sanad karena para hufad bergantung kepadanya dalam pensohihan hadis dan pendoifannya. Yang ketiga, al-isnad adalah mengangkat hadis kepada yang mengatakannya. Ibnu Hajar mendefinisikannya dengan menyebutkan jalan matan. Disebut juga rangkaian para rijalul hadis yang menghubungkan ke matan. Dengan demikian maknanya menjadi sama dengan sanad. Yang keempat, musnid. Apa itu musnid? Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Kemudian yang kelima adalah matan. Menurut bahasa adalah apa yang keras dan meninggi dari pemukiman bumi. Matan merupakan para ahli hadis. Adalah perkataan yang terakhir pada penghujung sanad. Dinamakan matan karena seorang musnid menguatkannya dengan sanad dan mengangkatnya kepada yang mengatakannya. Atau karena seorang musnid menguatkan sebuah hadis dengan sanadnya. Itu saja dulu, insyaallah nanti disambung dengan materi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.